Selamat pagi, Pak Pratama. Selamat pagi, Mbak Glenis. Ya, sederhana, Pak. Sebenarnya apa keuntungan yang didapat oleh masyarakat karena aplikasi Peduli Lindungi ini bisa diakses di 11 aplikasi awam ini, Pak? Yang pasti akan memudahkan masyarakat sih, gitu. Karena kita tahu ketika aplikasi Peduli Lindungi yang original itu banyak masalahnya, gitu, error, lambat dan lain-lain, begitu. Ada alternatif lain ke aplikasi-aplikasi atau platform yang biasa digunakan oleh masyarakat kita, gitu. Dan saya sudah coba, enteng memang ketika kita scan QR code juga enteng, loginnya enteng karena yang ditransaksikan hanya API, gitu, Application Programmable Interface, gitu. Jadi hanya ngambil datanya saja gitu. Jadi memang memudahkan. Idenya sih cukup bagus gitu kalau menurut saya mengaplikasikan data dari Peduli Lindungi kepada 11 aplikasi atau platform yang biasa digunakan oleh masyarakat begitu. Mhm. Tujuannya adalah pasti nanti keuntungannya mempermudah. Namun bagaimana Ya. dengan isu keamanan datanya, Pak? Kita sempat geger Nah, karena kebocoran data pejabat, bahkan data vaksin presiden saja bocor ini, Pak. ya, ini yang jadi masalah sebenarnya. Oleh karena itu, menurut saya pemerintah dalam hal ini Kemenkes, Kominfo, kemudian BSSN harus benar-benar melakukan apa ya istilahnya asesmen terhadap platform-platform yang terkoneksi kepada data aplikasi Peduli Lindungi ini gitu. Karena historinya, sejarahnya platform-platform yang terkoneksi kepada data Peduli Lindungi ini ya nggak aman-aman banget gitu. Kita Hmm. tahu ada Tokopedia, ada Bukalapak, dulu ada GoPay gitu yang sejarahnya itu mengalami kebocoran data gitu. Nah, oleh karena itu harus dipastikan supaya masyarakat memakainya selain nyaman juga aman, ya kan? Kan data ini kan nanti akan data seluruh masyarakat Indonesia begitu. Nah, Mhm. ketika terkoneksi ke platform lain, bisa nggak pemerintah dalam hal ini apa namanya pemilik datanya ini mengecek apakah platform ini benar-benar menggunakan data Peduli Lindungi untuk masyarakat yang mengakses ke platformnya gitu, atau jangan-jangan malah si platform ini ngambilin data Peduli Lindungi gitu, kita nggak tahu. Kan harus dicek karena kan jutaan ini aksesnya kan jutaan apa namanya akses sekaligus dalam satu waktu begitu. Nah, Mhm. nanti masalah pembatasan akses, masalah counting siapa yang akses itu harus jelas gitu sehingga tidak didapatkan misalkan oh ini yang akses ternyata malah di platform gitu kan kita tahu platform ini juga bukan 100% Indonesia kan gitu investornya juga banyak investor asing gitu karena data-data ini sangat menarik nantinya nih ada nomor NIK ada apa namanya nama lengkap gitu kemudian ada alamat ada nomor handphone begitu cukup Mhm. cukup menarik data dalamnya. Jadi memang harus dipastikan dulu untuk keamanannya ya, Pak, keamanan datanya. Selanjutnya ini Ya, kan tapi itu tugas pemerintah lah itu ya gitu. Kalau masyarakat selama ada fasilitas itu gunakan aja nggak apa-apa kalau menurut saya. ya untuk kemudahan. Pak, selanjutnya ini kan Ya, Badan Siber dan Sandi Negara ini mendapatkan pagu anggaran 554 miliar rupiah untuk anggaran ya, 2022. Tetapi tidak ada anggaran untuk perluasan cakupan area pengawasan program National Security Operation Center atau Pusat ya. Operasi Keamanan Siber Nasional. Apakah artinya isu keamanan ini belum jadi perhatian dari pemerintah? Udah jelas banget memang belum menjadi perhatian, Mbak. Jadi pemerintah kita itu terbiasa membuat suatu sistem yang kelihatan bagus, hebat, enterprise, mahal begitu. Tetapi mereka tidak sadar masalah keamanannya. Antara lain adalah budget terhadap cyber security di Indonesia itu sangat rendah sekali. Kita bandingkan dengan Amerika misalnya. Amerika itu di tahun 2017 itu 13,15 miliar dolar gitu. Sekarang naik di tahun 2021 itu 18,78 miliar dolar gitu. Itu kalau dirupiahkan 267 triliun lebih gitu kan dibandingkan dengan Indonesia yang tahun kemarin 1,7 dipotong jadi 1,5 kemudian sekarang jadi 500 miliar ya jauh sekali gitu. Padahal efek serangannya sebenarnya sama antara Amerika sama Indonesia gitu. Karena serangan itu nggak milih-milih negara mana gitu. Nah, oleh karena itu memang menurut saya perlu pemerintah berpikir bahwa cyber security itu penting karena apa? Karena kebocoran data itu selalu terjadi. BPJS Kesehatan, ya kan, kemudian BRI Life itu kan BUMN tuh, kemudian data e-hack, dulu ada Polri, ada Kejaksaan, kemarin Setkap gitu. Berkali-kali terjadi gitu. Dan sepertinya kita fan-fan saja gitu. Nah, kemudian ketika kita membuat suatu peraturan tentang keamanan cyber gitu, misalkan rancangan undang-undang
ketahanan dan keamanan cyber gitu. Nah itu juga ternyata mentok sana sini karena tidak berkoordinasi dengan institusi yang sejajar gitu. Kemudian rancangan undang-undang pelindungan data pribadi begitu. Ini mentok juga gitu. Gara-gara ada keegoisan antara pemerintah sama DPR untuk otoritas perlindungan data pribadi begitu. Hanya posisinya di bawah presiden atau di bawah kementerian. Ini aja tidak jadi-jadi. Padahal itu adalah salah satu aturan yang bisa memaksa platform-platform di Indonesia, penyelenggara sistem elektronik di Indonesia itu mengamankan sistemnya. Ini aja enggak gitu. Artinya apa? Ya memang belum serius gitu. Nah, kalau pemerintah belum serius gitu, kemudian juga pihak swasta juga tidak maksimal karena mereka tidak ada yang memaksa untuk serius melakukan keamanan cyber. Korbannya siapa? Masyarakat gitu. Akhirnya data kita bocor kemana-mana. Nah, ketika data bocor, apa yang bisa dilakukan masyarakat? Nggak bisa melakukan apa-apa karena mereka sudah punya data kita. Nggak bisa kita minta, tolong dong nomor handphone saya jangan sebar. Nggak bisa gitu. Akhirnya sekarang tiap hari terima SMS, spam, tiap hari ada penipuan, tiap hari kita tertipu pinjol online ilegal, tiap hari ada yang diambil dompet digitalnya. Itu kejadian terus gitu ya. Gara-gara apa? Data bocor yang diakibatkan memang tidak konsen, tidak serius terhadap pengamanan cyber. Gitu Mbak Glenis. Ya, baik, Panjang gitu. kita lanjutkan usai jeda Pak, kita jeda sejenak dulu. Sejumlah masalah pernah ditemukan di aplikasi Peduli Lindungi, tapi ada wacana menambah fitur. Apakah mungkin? Kompas Bisnis akan kembali setelah ini. Kami masih bersama dengan narasumber kami, yaitu Bapak Pratama Persada. Kami masih berdialog, berdiskusi tentang Peduli Lindungi yang terintegrasi dengan sejumlah aplikasi lain. Pak, kita ketahui juga nyatanya ini sejumlah masalah ditemukan dalam aplikasi Peduli Lindungi. Misalnya error ketika scan QR Code. Dan sekarang ini pemerintah mewacanakan untuk menambah digital payment. Apakah mungkin dengan ketahanan cyber yang ada di Indonesia saat ini bisa terrealisasi, Pak? Ya kalau masalah mungkin atau tidak mungkin ya pasti mungkin karena aplikasi itu kan gampang dibuatnya. Yang jadi masalah adalah ya masa kita mau mengorbankan aplikasi yang memang didedikasikan untuk masyarakat gitu untuk dimonetizing gitu untuk dijadikan ada nilai ekonominya. Ini kan nggak bagus. Ini kan sebenarnya godaan karena pengguna aplikasi Peduli Lindungi ini kan banyak Mbak gitu. Nantinya kan semua yang divaksin akan punya sertifikat vaksin yang akan disimpan dalam servernya aplikasi Peduli Lindungi. Artinya ada ratusan juta data yang ada di sana gitu. Nah karena ada ratusan juta data makanya tergoda untuk dibuat aplikasi payment gitu. Nah menurut saya tadi Mbak Leni sudah benar gitu. Aplikasi yang nggak dikasih apa-apa aja suka bermasalah gitu. Tidak didesain untuk bisa menerima request dari jutaan orang sekaligus gitu ya. Perbaiki dulu lah gitu. Benerin dulu buat sistemnya nyaman untuk masyarakat begitu sehingga masyarakat enak menggunakannya. Kan kemarin juga ada isu bahwa ternyata data dari server Peduli Lindungi ini juga dilempar ke salah satu server di Singapura gitu, milik Telkom gitu kan. Walaupun data-datanya bukan data pribadi tapi data-data tentang akses login dan lain-lain gitu, tentang device dan lain-lain begitu. Itu aja nggak ada omongan apa-apa itu si developernya aplikasi Peduli Lindungi gitu. Artinya benerin dulu aplikasinya, beresin dulu sistemnya begitu. Jangan tergoda untuk memonetize gitu karena nanti akan lebih banyak lagi nih masalah gitu. Kan sekarang pemerintah kalaupun mau menggunakan dompet digital udah punya link aja. Kenapa ngegedein itu aja gitu. Jangan mengorbankan masyarakat lah untuk hal inilah gitu. Menurut saya sih tidak pada tempatnya membuat aplikasi Peduli Lindungi ini untuk aplikasi yang bisa digunakan untuk payment gitu Mbak. Terakhir Pak Pratama secara singkat bagaimana rekomendasi Anda untuk menyelesaikan permasalahan ini Pak? Ya menurut saya pemerintah harus serius begitu kan. BSSN harus serius. BSSN ini kekurangannya bukan hanya anggaran saja, tapi juga pemimpin-pemimpinnya menurut saya juga harus dipilih pemimpin-pemimpin yang ngerti masalah cyber security gitu. Bukan hanya penempatan pemimpin kemudian dia nggak ngerti apa-apa, yang penting ada jabatannya, tapi ternyata tidak bisa mengelola masalah cyber security begitu. Nah ini juga harus terintegrasi. Tunjukkanlah kerja benernya gitu. Kalau kerja bener kan masyarakat juga pasti akan tahu. Oh ternyata kerja BSSN ini bagus sehingga anggarannya perlu ditambah gitu. Kalau seperti tidak ada fungsinya gitu, akhirnya masyarakat juga so-so aja, ya sudahlah gitu. Anggarannya gede atau anggarannya kecil juga sama aja kok terjadi kebocoran data juga. Nah akhirnya jadi blunder itu, muter terus tuh lingkaran setan tuh. Oleh karena itu BSSN harus diperbaiki dulu, internetnya diperbaiki, pemimpinnya diperbaiki, kemudian nanti budgetnya akan ditambah sehingga
bisa memperbaiki masalah keamanan cyber di Indonesia gitu. Pemerintah juga harus mulai serius, bukan hanya BSSN, seluruh institusi pemerintah, kemudian BUMN, TNI, Polri harus serius bahwa keamanan cyber itu sekarang adalah hal yang menjadi ancaman gitu dan gampang ditembus oleh negara-negara lain, oleh orang-orang lain yang pengen membuat Indonesia ini hancur gitu. Nah kalau kita nggak aman, ya akhirnya nanti kita akan jadi negara yang hancur karena Baik. perang masa depan itu bukan perang menggunakan senjata nuklir bom gitu, tapi perangnya adalah perang cyber gitu Mbak. Ya, baik. Terima kasih Bapak Pratama Persada atas penjelasannya. Semoga ini menjadi momentum juga untuk memperbaiki ketahanan siber di Indonesia. Terima kasih Ya, Pak. Salam sehat amin, selalu amin. Pak. Terima kasih.